thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Mengapa saya memakai tema ini? Karena tanggal 22 kemarin itu peringatan Santo Yohanes Paulus II. Peringatan liturgi, memang gereja-gereja tidak memperingati karena ini baru di Indonesia baru menjadi peringatan fakultatif, bukan peringatan wajib. Maka kiranya gereja-gereja tidak memperingati itu dalam Ekaristi. Tapi karena berangkat dari itu, lalu muncul ide untuk memakai tema ini. Saya pertama-tama akan menggunakan dua bahan. Bahan pertama adalah pada saat Paus tahun 1986 berkunjung ke Kalkuta, yang oleh Ibu Teresa disebut sebagai itulah hari yang paling membahagiakan dia. Hari yang paling menjadikan dia bahagia. Lalu yang kedua, homili pada waktu beatifikasi tahun 2003. Nah, ini Yohanes Paulus kedua, Oktober 22 itu peringatannya. Sekilas tentang Yohanes Paulus kedua. Ketika dia terpilih sebagai paus, kata pertama yang diucapkannya adalah jangan takut, buka pintu bagi Kristus. Itulah kata pertama yang diucapkan ketika tampil di Logia Vatikan,
ketika diumumkan bahwa dia terpilih sebagai paus. Maka Paus Yohanes Paul II mengajak kita untuk kita berakar pada iman, terbuka seluas dunia, dan kuncinya adalah doa. Yohanes Paulus II dikenal sebagai paus pertama yang mengunjungi sekian negara, saya tidak ingat persis sekian berapa puluh negara, dan dia disebut sebagai untuk pertama kali seorang paus yang dikenal di seluruh dunia, bahkan juga di kalangan yang bukan Katolik. Maka dia membuka wajah gereja ke seluruh dunia, yang kemudian kunjungan-kunjungan itu dilanjutkan oleh Paus Benediktus dan kemudian juga oleh Paus Fransiskus sekarang. Tetapi kalau Paus mengatakan jangan takut, buka pintu bagi Kristus, dia mengatakan kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah doa. Gereja ada di dunia, karena gereja ini adalah menjadi gereja dunia. Gereja seluas dunia, bukan gereja sekedar Roma saja. Dan dengan demikian gereja diharapkan menjadi sakramen keselamatan kasih bagi dunia. Gereja adalah sakramen keselamatan bagi dunia, bagi seluruh dunia, dan keselamatannya dinyatakan lewat kasih. Dalam bahasa Injil dikatakan gereja dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Gagasan Yohanes Paus II, ingat dia adalah seorang filsuf, dan ingat ketika dia menjalani pendidikan sebagai calon imam, dia itu kuliah sambil menjadi buruh, karena waktu itu dikuasai rezim Nazi Hitler, maka menjadi buruh sorenya kuliah. Jadi tidak seperti orang seperti saya ini kuliahnya enak-enak saja, walaupun begitu malas jadinya. Tapi ini orang bekerja keras, tetapi dia kemudian belajar filsafat di Roma, pulang menjadi filsuf dan dosen filsafat, dan dia mengajarkan tentang filsafat manusia. Maka dia banyak bicara tentang pribadi manusia. Pusatnya adalah pribadi. Dan dalam pusat pribadi, Paus mengajak kita untuk menghargai tubuh, menghargai kerja. Menghargai tubuh itu menunjukkan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Maka kita rawat, kita jaga, bukan kita sia-siakan tubuh kita ini, tetapi juga mengajak kita untuk mencoba melihat bahwa kita tidak merusak tubuh kita dengan berbagai macam hal. Berbagai macam hal tidak hanya gaya hidup, tetapi juga berbagai macam obat atau apa yang doping yang tidak sehat, yang tampaknya menjadikan kita makin kuat, tetapi nyatanya itu malah merusak. Lalu menunjukkan dimensi transendental, mohon maaf istilahnya. Karena apa? Kita diingatkan bahwa hidup kita itu sebagai manusia terarah kepada Allah. Jangan kita sibuk dengan hal yang duniawi sementara dan material, tetapi supaya kita membangun hidup yang terarah kepada Allah. Dan membangun relasi personal, relasi antar pribadi. Maka kita itu bertumbuh dan berkembang kalau kita mempunyai relasi pribadi yang baik, relasi pribadi yang sehat satu sama lain. Dia juga menekankan dialog. Maka menarik bahwa paus ini adalah paus yang banyak bicara di kalangan Muslim, bahkan ketika berkunjung di Maroko, dia berkumpul ada menjumpai orang-orang muda Muslim di Maroko dan pertemuannya di stadion sepak bola. Dialog dengan Islam, dialog dengan ini, apalagi kita tahu bahwa Paus ini mempunyai doa perdamaian dunia di Asisi yang melibatkan semua agama. Kita dipanggil membangun jembatan, bukan tembok yang memisahkan. Jembatan yang menghubungkan, bukan tembok yang memisahkan, dan juga bukan tembok yang menjadikan kita terpisah dan asing satu sama lain. Tapi dia juga berjuang bagi perdamaian, bagi keadilan, dan bagi kepedulian kepada orang miskin. Kita tahu bahwa kalau orang bicara tentang runtuhnya tembok Berlin, banyak orang mengatakan dua tokoh yang ikut memberi dorongan untuk itu, yaitu Gorbachev dan Yohanes Paulus II. Banyak rejim-rejim militer di Amerika Selatan runtuh
karena pengaruh dari Yohanes Paulus II. Bahkan rejim komunis di Polandia pun runtuh karena Yohanes Paulus II. Maka dia sangat berjuang untuk itu, perdamaian, bagi keadilan, tetapi juga jangan lupa kepedulian kepada orang miskin. Nah, sekarang kita masuk. Yohanes Paulus II mengatakan apa tentang Ibu Teresa? Dia mengatakan, saya mempunyai kenangan yang hidup, kenangan yang menggairahkan, kenangan yang senantiasa bernyala akan pribadi Ibu Teresa yang dia menghabiskan seluruh hidupnya dengan melayani orang-orang yang termiskin dan orang yang termiskin dari yang miskin. Dan betapapun demikian, tidak pernah lelah, tidak pernah habis. Karena apa? Karena pelayanannya kepada orang-orang yang termiskin dari yang miskin itu dipenuhi, dikobarkan oleh interior energi, daya, kekuatan batin yang tidak pernah habis. Dan itu adalah daya dari kasih Kristus. Biasanya orang itu melayani, begitu pulang melayani capek, lalu istirahat, atau begitu pulang dari melayani dia mencari, dalam bahasa orang sekarang healing. Tetapi Ibu Teresa menurut Yohanes Paulus II tidak pernah habis, tuh energinya selalu berkobar, itu selalu menyata, seakan-akan itu tidak pernah capek. Ingat, cukup lama Ibu Teresa sudah diperingatkan oleh dokter ketika periksa kontrol di rumah bahwa jantungnya bermasalah. Betapapun demikian, tidak berhenti itu, walaupun dikatakan jantungnya bermasalah. Bahkan sampai malam menjawab surat, tidurnya hanya sebentar, pagi melayani lagi, sepanjang hari melayani, baik melayani orang-orang miskin maupun melayani suster-susternya. Kok nggak habis ya energinya ya? Kok nggak kelihatan, nggak pernah capek ya? Dan itu yang dikagumi oleh Yohanes Paulus II dari Ibu Teresa. Nah, kita lihat, ini adalah sahabat. Menarik, Ibu Teresa itu lahir 1910, sementara Karol Wojtyla, mohon maaf saya salah tulis itu, Karol Wojtyla itu lahir 1920, sehingga Ibu Teresa itu 10 tahun lebih tua daripada Paus Yohanes Paulus II. Tetapi menarik, pada tahun 1946, Karol Wojtyla ditabiskan sebagai imam. Tetapi 1946 kita tahu Ibu Teresa, Suster Teresa mendapatkan panggilan yang kedua, a call within a call. Apakah ini kebetulan atau tidak? Kita tidak tahu, tetapi ada semacam gerak. Kalau saya mengatakan inilah Roh Kudus itu sudah merancangnya seperti itu. Pada tahun yang sama, yang satu ditabiskan panggilan sebagai imam, yang satu mendapatkan panggilan untuk melayani orang-orang miskin. Keduanya disebut pecinta Maria. Baik Yohanes Paulus II maupun Ibu Teresa sangat mencintai Maria dan tekun berdoa rosario. Maka ini mempunyai kedekatan, mempunyai kemiripan. Yohanes Paulus II sangat suka bicara tentang Maria. Ibu Teresa pun sangat suka bicara tentang Maria. Dan keduanya adalah sahabat dekat. Bisa langsung saling menyapa. Bahkan dikatakan Ibu Teresa adalah satu-satunya yang bukan tanda petik pejabat Vatikan, bukan kardinal atau siapapun yang boleh nelpon langsung ke kamar paus. Jadi tidak lewat sekretaris, tidak janjian dulu, boleh langsung. Maka ini menunjukkan apa? Kedekatan. Bahkan ketika Ibu Teresa mengeluh bahwa dia banyak diwawancarai oleh wartawan ini dan itu, Paus mengatakan, kamu harus. Demi apa? Demi pewartaan. Dan mengatakan, saya melakukan itu bukan karena saya suka, bukan karena saya mau, tetapi karena apa? Karena Paus yang meminta dan mengendaki itu. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Paus mengajak Ibu Teresa dalam acara maupun kunjungannya. Kalau tidak keliru, pertama kali Paus Yohanes Paulus II mengadakan Word Youth Day, dia secara khusus mengajak dan mengundang Ibu Teresa.
Demikian juga ketika Paus Yohanes Paus II mengadakan hari keluarga, Family Day, dia juga mengundang dan mengajak Ibu Teresa. Maka beberapa kali Ibu Teresa itu diundang dan diajak oleh Paus. Maka seringkali orang menggambarkan di dalam tradisi gereja ada pasangan orang suci. Mohon maaf, pasangan jangan ditafsirkan yang aneh-aneh ya, yang pasangan orang suci. Benediktus dengan Skolastika, Fransiskus Asisi dengan Clara, maka orang mengatakan ini pasangan itu. Yohanes Paus II dengan Ibu Teresa, pasangan orang suci yang mempunyai kedekatan yang sangat intim dalam arti positif secara spiritual. Tetapi juga yang menjadi penting adalah apa yang diajarkan oleh Paus diterapkan dan diwujud nyatakan oleh Ibu Teresa. Jadi Paus tentu sebagai gembala gereja mengajarkan banyak hal. Apakah yang diajarkan Paus itu mungkin bukan sesuatu yang mustahil, bisa diwujudkan, bisa dilaksanakan, dan Ibu Teresa yang menunjukkan bahwa apa yang diajarkan itu mungkin dan bisa dijalankan. Seperti membela dan melayani orang miskin, menggalang perdamaian dan persaudaraan. Ibu Teresa bisa kemana kemari, bahkan dia bisa mengunjungi negara-negara yang tidak bisa dikunjungi oleh Paus. Cina, Kuba, bahkan Yaman, dan Ibu Teresa bisa. Sementara Yohanes Paus II tidak mungkin karena posisinya sebagai Paus. Menolak aborsi, dengan tidak hanya apa yang disuarakan, apa yang digemakan oleh Yohanes Paus II itu diwujudkan dan juga diperlihatkan oleh Ibu Teresa bahwa apa yang diajarkan, apa yang dikatakan Paus itu bukanlah sesuatu yang sulit dan itu bisa diwujud nyatakan, bisa diterapkan. Nah, kita lihat gambar ini. Dan Yohanes Paus II sering menggambarkan Ibu Teresa ini adalah seorang perempuan yang berani, penuh keberanian, penuh dengan daya, dan penuh dengan semangat. Ini gambar ini saya pasang untuk menunjukkan kedekatan, tetapi juga relasi personal yang begitu akrab, begitu dekat, dan begitu intim dalam bahasa positif, bahasa spiritual. Nah, sekarang kita lihat tahun 1986 Paus Yohanes Paus II berkunjung ke India dan dia juga berkunjung ke Kalkuta. Saya mohon maaf, saya lupa mencatat dan mengingat itu tanggal berapa. Mohon maaf. Dan dia mengatakan, Ibu Teresa mengatakan ketika Yohanes Paus II itu berkunjung ke Kalkuta, Ibu Teresa mengatakan ini adalah hari yang paling membahagiakan saya. Dan tampak sekali wajah Ibu Teresa, fotonya tidak saya pasang, begitu gembira sekali, begitu bahagia sekali melihat kunjungan Paus ke Kalkuta. Bahkan Paus juga datang ke Nirmal Hrede. Itu tempat penampungan orang-orang sekarat, tempat penampungan orang-orang yang dibuang dan sebagainya. Dan di situ Paus berpidato atau memberikan sambutan tidak panjang sih. Dan di situ Paus Yohanes Paus II mengatakan Nirmal Hrede ini adalah tempat kesaksian akan keutamaan kasih. Bahwa kasih itu sesuatu yang luhur, mulia, dan utama. Dan apakah keutamaan kasih itu bisa diwujudkan? Bisa. Tandanya apa? Lihat Nirmal Hrede itu. Dan ini dikatakan oleh Yohanes Paus II. Di mana di tempat itu misteri penderitaan sesama, misteri penderitaan manusia berjumpa dengan misteri iman, harapan, dan kasih. Ini adalah tempat itu, perjumpaan antara misteri penderitaan manusia dengan misteri iman, harapan, dan kasih Kristus. Maka di situ tunjukkan apa iman. Yang mendasari dan melatari karya suster-suster MC adalah iman. Dan dengan iman itu memberi harapan kepada mereka yang sekarat, kepada mereka yang mengalami penderitaan dan luka parah. Memberi harapan kepada mereka, dan di dalam harapan itu mereka mengalami, menunjukkan, dan juga mengalami kasih.
Dan juga dikatakan oleh Yohanes Paus kedua, di Nirmal Haride itu, pertanyaan tentang penderitaan, mengapa saya sakit, mengapa saya sekarat, mengapa saya miskin, mengapa saya menderita, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab Allah dengan kasih nyata. Maka pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa saya menderita, mengapa saya sakit, mengapa saya mau mati, mengapa saya miskin, dan sebagainya, itu dijawab Allah tidak dengan kata-kata, namun dengan tindakan. Bukan kata-kata yang dibutuhkan, tapi bukti dan tindakan nyata. Dan itu dikatakan oleh Yohanes Paus kedua. Dan kita, suster-suster MC, Ibu Teresa dan sebagainya, tapi kita juga yang mengagumi dan mengikuti jalan spiritualitas Ibu Teresa adalah tangan kasih Allah itu. Maka kalau kita melayani orang, berjumpa dengan orang yang menderita, berjumpa dengan orang yang miskin, mereka bertanya mengapa saya sakit, mengapa saya miskin, mengapa saya menderita, mengapa saya begini dan begitu. Seringkali kata-kata itu tidak cukup dan bukan kata-kata yang dibutuhkan, tetapi apa yang dibutuhkan? Tindakan kita, sentuhan kita, tangan kita, hati kita. Dan itulah yang dibutuhkan. Dan dengan demikian, kita menjadi saluran tangan kasih Allah. Pengalaman saya sebagai romo juga dalam pelayanan-pelayanan minyak suci juga menunjukkan itu. Bagaimana orang mengalami kasih Allah itu bukan dengan kata-kata, namun dengan tindakan. Kata-kata tidak cukup dan seringkali kata-kata tidak dibutuhkan. Maka Yohanes Paus kedua mengatakan tempat di mana ditemukan penderitaan, kecemasan, dan luka adalah sekaligus tempat di mana ada harapan. Tempat yang dibangun berlandaskan keberanian dan iman. Mohon maaf, saya salah tulis, itu bukan uman tapi iman. Tempat yang dibangun berdasarkan keberanian dan iman, tempat yang dipenuhi dengan kasih. Ingat dikatakan keberanian dengan iman. Iman itu mendorong kita. Iman menjadikan kita berani. Iman menjadikan kita teguh. Iman menjadikan kita mau bergerak. Jadi bukan iman yang menjadikan kitanya diam, pasif, menikmati belaka, tapi iman yang mendorong kita untuk bergerak, mendorong kita untuk melayani, mendorong kita untuk berjumpa. Maka iman itu adalah iman yang menggerakkan dan memberanikan kita. Dan itu adalah tempat di mana kita menemukan kasih. Maka lewat pengalaman kunjungan itu, bagi Ibu Teresa, dia menunjukkan kesetiaan yang utuh kepada Paus dan kepada gereja. Nah, sudah. Katolik taat pada Paus dan ikut Paus, siapapun Pausnya. Dan itulah juga kesetiaan kepada gereja. Dan selain itu, kunjungan Paus Yohanes Paus kedua ke Kalkuta tahun 1986 itu, bagi Ibu Teresa adalah konfirmasi peneguhan atas hidup dan pelayanannya. Seakan-akan mengatakan, yes, Paus memberikan konfirmasi, Paus memberikan peneguhan, tetapi juga Paus memberikan dorongan dan kekuatan lebih, sehingga bagi Ibu Teresa kunjungan Paus itu menjadikan dia dan para suster-suster missionaries charity menjadikan semakin teguh, semakin berani, dan semakin mau untuk memberikan diri secara lebih utuh dan secara lebih penuh. Kemudian khotbah beatifikasi Ibu Teresa tahun 2003. Saya juga lupa tanggal dan bulannya. Tetapi sedikit sombong, saya ikut ke situ. Ini pertama kali saya pergi ke Roma, karena waktu itu saya sedang studi di Austria, maka ada kesempatan untuk pergi ke sana. Terima kasih atas dorongan dan juga provokasi dari beberapa orang KKIT di Indonesia yang mendorong saya untuk berangkat ikut. Nah, apa yang dikatakan oleh Yohanes Paus kedua pada saat misa beatifikasi itu? Ingat pada masa itu kondisi Yohanes Paus kedua sudah kondisi tidak sangat sehat, maka homilinya itu dibacakan oleh orang lain,
oleh uskup dari India yang membacakan. Yohanes Paus kedua mengatakan bahwa Teresa itu mengalami panggilannya adalah menjadi hamba. Panggilan Ibu Teresa adalah menjadi hamba. Hamba yang melayani, hamba yang tersedia bagi semua, dan menjadi yang terkecil. Maka digambarkan bagikan hamba yang yang setia, yang hanya bisa mengerjakan apa yang harus dikerjakan tanpa perlu menunggu ada ucapan terima kasih atau tidak, ada pujian atau tidak. Bukan itu, tetapi sebagai hamba yang memberikan diri, karena memang itulah tugas sebagai hamba. Maka Ibu Teresa menunjukkan dia menghayati dan menghidupi panggilan sebagai hamba. Bukan tuan, bukan nyonya besar, tapi hamba. Dan juga dikatakan Teresa, Ibu Teresa, menjadi tanda dan kesaksian bahwa kasih Allah itu ada dan nyata. Kasih Allah itu ada loh. Kasih Allah itu nyata loh. Itu sama seperti panggilan kepada kita semua. Kita pun lewat pelayanan kita, lewat hidup kita itu juga menjadi tanda dan saksi akan kasih Allah. Dan itu dikatakan Paus kepada Ibu Teresa tentang Ibu Teresa pada waktu misa beatifikasi Ibu Teresa. Lalu juga dikatakan oleh Paus bahwa misi evangelisasi gereja, misi pewartaan iman, pewartaan Injil gereja oleh Ibu Teresa dinyatakan dengan pelayanan kasih. Bukan dengan mengajar, bukan dengan kemana-mana membawa Injil, bukan dengan memberikan katekese, bukan dengan ini dan itu, tapi misi pewartaan iman, pewartaan Injil gereja dinyatakan dan diwujudkan oleh Ibu Teresa dengan pelayanan kasih, terlebih bagi mereka yang miskin. Dan pelayanan itu dikatakan oleh juga Paus untuk melegakan dahaga Yesus akan jiwa-jiwa. Ingat akan kata kunci spiritualitas Ibu Teresa, I thirst. Aku haus. Melegakan dahaga Yesus akan jiwa-jiwa. Dan dahaga Yesus akan jiwa-jiwa diwujudkan tidak dengan kata-kata, tetapi terlebih dan terutama dengan apa? Tindakan, dengan perbuatan, dengan pelayanan yang konkret, dengan sentuhan dan pelayanan nyata. Kita ingat khotbah Paus Fransiskus di GBK 5 September pada hari peringatan Ibu Teresa, bukan khotbah, tetapi di KWI, Paus Fransiskus mengatakan kalau kamu melayani orang, maka juga tatap matanya, berikan senyumnya. Dan itu dengan demikian kita memberikan pelayanan secara utuh dan secara penuh. Bukan seperti melempar kaos atau membagi duit begitu saja nyebarin apa, tetapi tatap mata, sentuh orangnya. Supaya apa? Supaya kita mengalami apa? Ini adalah yang paling dibutuhkan itu bukan pertama-tama barang, tetapi yang paling dibutuhkan adalah apa? Sentuhan hati, sapaan hati. Lalu dikatakan Ibu Teresa menyentuh luka sesama yang menderita, dan dengan menyentuh luka sesama yang menderita, kita adalah pula menyentuh tubuh Tuhan. Yang disebut memakai istilah menemukan Allah yang hadir tersembunyi dalam rupa roti dan anggur, dan dengan demikian kita juga diajak menemukan Allah yang hadir tersembunyi dalam diri orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita. Kita ingat bacaan Ekaristi 5 September, peringatan Santa Teresa dari Kalkuta, diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31-46 tentang pengadilan terakhir. Kriterianya apa? Apapun yang kamu lakukan untuk saudara-saudaraku yang paling hina, atau apapun yang tidak kamu lakukan untuk saudara-saudaraku yang paling hina, kamu lakukan atau tidak kamu lakukan untuk aku. Jadi pelayanan kasih, sentuhan kita kepada orang-orang yang miskin, orang yang terluka, itu tidak lain dan tidak bukan adalah juga pelayanan kita, sentuhan kita akan tubuh Tuhan. Paus juga mengatakan Ibu Teresa menempatkan diri sebagai tanda petik mempelai. Mempelai. Ini sebenarnya agak khas di dalam tradisi spiritualitas Karmelit. Ingat, Ibu Teresa nama yang dipakai adalah nama yang meminjam nama dari Santa Teresia Lisieux, Santa Teresia kanak-kanak Yesus yang kita peringati 1 Oktober.
Dan Santa Teresa Lisieux, Santa Teresa kanak-kanak Yesus menggambarkan dirinya sebagai mempelai. Ada relasi intimitas antara dirinya dengan Kristus. Dan digambarkan dengan demikian adanya relasi kasih, intimitas kasih, intimate relationship. Itu yang pokok. Dan di dalam kenyataan diri sebagai mempelai Kristus, maka mengalami atau masuk dalam pengalaman mencintai dan dicintai. Mencintai Tuhan. Dan karena mencintai Tuhan, mengapa kita mencintai Tuhan? Karena kita sadar bahwa kita itu dicintai. Lalu masuk dalam pengalaman kegelapan. Dan menarik, Paus memakai istilah agoni. Kita ingat istilah agoni itu istilah yang mengacu pada pengalaman Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani menjelang menderita dan wafat. Itulah pengalaman kegelapan. Pengalaman di mana Yesus mengalami ini adalah titik kritisnya. Titik kritis akan masuk dalam penderitaan, melepaskan kealahan, ketakberdayaannya, walaupun Allah, namun mengosongkan diri dan sama seperti kita dalam segala hal kecuali dalam hal dosa, bahkan lebih berat lagi, masuk dalam realitas kematian, masuk dalam realitas salib. Itu pengalaman kegelapan. Dan kita seringkali tidak sanggup, tidak berani, dan tidak mampu mengalami kegelapan itu. Maka kita niru ketiga rasul pada masa itu. Apa? Tidur. Nah, jangan-jangan kita tidur. Lalu tidak ikut menemani Tuhan dalam pengalaman kegelapan itu. Berani terluka agar memahami luka sesama. Kita akan mampu memahami dan mengerti luka sesama kalau kita sendiri berani terluka. Kita sendiri berani untuk mengalami luka. Cinta baru sejati kalau berani terluka. Itu yang kita rasakan dan kita alami. Maka di situ Paus Yohanes kedua mengatakan di mana letak kekuatan Ibu Teresa untuk bertahan, dan dia mampu bertahan karena apa? Karena menaruh harapan pada Tuhan. Harapanku adalah pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Demikian kata pemazmur. Saudara-saudara, kita juga mengingat tahun depan 2025 dan itu akan menjadi tahun jubileum, nanti akan dibuka Desember nanti, dan jubileum itu temanya Pilgrim of Hope, peziarah dalam harapan. Dan tampaknya ini suatu kata yang penting yang perlu kita bangun, yaitu apa? Harapan. Dan Ibu Teresa betapapun mengalami kegelapan, betapapun mengalami kesepian, betapapun mengalami kekeringan, tapi dia menaruh harapannya pada Tuhan, dan itulah yang menjadikan Ibu Teresa bertahan. Tidak menyerah, tidak marah, tidak komplain. Bukan seperti kita ini yang menghabiskan waktu kita untuk komplain, marah, dan juga menyerah. Nah, sehingga kita tahu ada terang di dunia ini. Roh penyembuh yang lebih berdaya, lebih kuat daripada segala kegelapan yang kita jumpai. Maka dari itu kita melihat bahwa Ibu Teresa menemukan di tengah pengalaman kegelapan dia, pengalaman kesepian dan kekeringan dia mampu melihat ada terang, ada cahaya. Kita bayangkan seperti dalam liturgi malam Paskah, gelap, lalu kita mengikuti lilin Paskah. Itu. Maka oleh karena itu Ibu Teresa mengatakan kalau saya menjadi orang suci, saya akan menjadi orang suci dalam kegelapan. Akan absen dari surga. Supaya apa? Memberi terang, menyatakan dan menyampaikan terang kepada mereka yang mengalami kegelapan. Sehingga Ibu Teresa mengalami kalau dia jadi orang suci, dia tidak tinggal duduk manis di surga, tapi apa? Tetap turun ke dunia. Ingat ada pengalaman penampakan Ibu Teresa mendapatkan penampakan, dia tuh seperti mendapat penampakan bahwa dia meninggal, lalu masuk surga. Di pintu surga dia dicegat oleh Santo Petrus, dan Santo Petrus mengatakan, turun sana ke dunia. Kamu tidak dibutuhkan di surga, kamu dibutuhkan di dunia untuk menyatakan memberi terang. Dan itu yang menjadi
inspirasi bagi Ibu Teresa. Kalau saya menjadi orang suci, saya tidak akan duduk-duduk di surga kok. Saya akan apa? Akan hadir di dunia, memberi terang kepada orang-orang di dunia yang sedang mengalami kegelapan. Dan kita mengalami itu, sekiranya semua orang suci itu tidak duduk-duduk manis ya, tapi semua orang suci itu tetap menjumpai kita, menyapa kita. Ingat apa namanya, Beato kalau Acutis yang sebentar lagi jadi santo, relikuinya pun dibawa kemana-mana untuk memberi dorongan dan semangat. Ingat Santo Fransiskus Asisi, ingat banyak orang-orang suci memberi dorongan, memberi kekuatan supaya kita terus menapaki jalan hidup ini. Dan juga tentu kita ingat kisah-kisah penampakan Ibu Maria. Maka absen dari surga, nggak hadir, bolos dari surga. Supaya apa? Memberi terang kepada kita semua yang mengalami kegelapan di dunia ini. Nah, tentu kalau melihat Paus Yohanes Paus kedua memberi terang di tengah kegelapan itu, kita bisa menyimak dari pengalaman Paus yang menjumpai Mehmet Ali Agha itu. Ini apa namanya, pembunuh profesional kelas Wahid, tidak pernah gagal. Tetapi ketika dia menembak Yohanes Paus kedua, walaupun dari jarak yang tidak sangat jauh, dia gagal, meleset. Dan Kardinal Stanisław itu waktu itu dia sekretaris pribadinya Yohanes Paulus kedua, dia mengatakan dia melihat ada seorang putri di samping Mehmet Ali Agha itu dan nyenggol Mehmet Ali Agha sehingga tembakan itu meleset sedikit. Dan dia mengatakan siapa putri itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Ibu Maria. Maka peluru yang masuk ke perut Yohanes Paus kedua akhirnya diambil dan ditempatkan di Fatima, di apa namanya, di mahkota dari Ibu Maria di Fatima. Tentu tidak tiap hari taruh di sana, ada momen tertentu di sana. Tapi kita akan mengatakan apa? Kasih lebih kuat daripada luka, daripada kemarahan dan balas dendam. Ketika Yohanes Paus kedua mulai siuman, setelah dia ditembak, dia bertanya. Dia tidak bertanya tentang gereja, tidak bertanya tentang ini dan itu. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana orang yang menembak saya. Dijawab oleh dokter, oh dia sudah ditangkap, dia sudah dipenjara. Lalu Yohanes Paus kedua mengatakan saya memaafkan dia. Maka begitu sudah mulai pulih kembali ke Vatikan, kemudian Paus Yohanes kedua mengunjungi penjara tempat di mana Mehmet Ali Agha itu ditahan. Dan inilah yang kita lihat fotonya. Kasih lebih kuat daripada luka, kemarahan, dan balas dendam. Di mana ada kegelapan karena kekerasan, di mana ada kegelapan karena kebencian, di mana kegelapan karena perang dan sebagainya, maka disitulah kita dipanggil untuk membawakan kasih. Seperti Ibu Teresa mengatakan seakan bolos dari surga untuk memberikan dan menyatakan terang. Kita ingat dari Injil Matius yang mengatakan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itulah panggilan kita, dan sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Teresa, sebagaimana diwujudkan oleh Yohanes Paus kedua, menyatakan menghadirkan terang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bukan supaya kita makin narsis, bukan supaya kita makin sombong, tetapi supaya apa? Memuliakan Bapa di surga. Nah, kita melihat, saya cepat saja di bagian ini. Membangun masa depan mulai dari sekarang. The future starts today, not tomorrow. Masa depan dibangun mulai dari sekarang. Maka diharapkan jangan menunda-nunda, malas, atau tidak memanfaatkan kesempatan. Ingat seperti kisah perumpamaan tentang talenta, atau kisah tentang 5 gadis bodoh di dalam Injil Matius. Maka kita jangan sampai kita malas, tidak memanfaatkan kesempatan. Hidup di saat ini. Hidup di saat ini, belajar dari masa lalu untuk menyongsong masa depan. Maka hadir dan menghadirkan kasih Allah. Bukan nanti, besok kalau sudah kaya.
nanti begini atau dulu, bukan sekarang ini. Bagaimana? Hadir dan menghadirkan kasih Allah, maka Paus mengatakan kita semua dipanggil menjadi apa? Dipanggil menjadi misionaris cinta kasih. Berani hadapi kesulitan dan risiko. Kita tidak bisa mengubah situasi, tidak bisa mengubah orang lain. Apa yang bisa kita buat? Menerima dan mengubah cara kita menghadapi situasi. Menerima dan mengubah cara kita menghadapi orang lain. Maka itulah yang kita bangun. Dan kiranya ini selaras dan sejajar dengan apa yang diajarkan dan diwujud nyatakan oleh Ibu Teresa. Nah, Kak, dalam situasi apapun, jadilah pewujudan dari kebaikan Tuhan. Kebaikan, kemurahan hati yang hadir di wajah kita, mata kita, dan senyum kita. Maka wajah yang lembut, mata yang hangat, dan senyum yang lebar. Itulah yang mau kita bangun. Seperti wajahnya Eyang Sari itu. Nah, itulah yang menjadi panggilan. Maka sebarkanlah cinta dimanapun kamu pergi. Jangan sampai seorang pun datang kepadamu tanpa menjadi lebih bahagia. Jangan-jangan orang datang pada saya setelah pergi lalu malah makin 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 suntuk, makin galau. Nah, berarti saya tidak mewartakan kabar gembira, berarti saya tidak menyebarkan, tidak menjadi misionaris cinta kasih. Bagaimana supaya orang yang berjumpa dengan kita dan perjumpaan itu menjadikan orang lebih bahagia? Bagaimana supaya kita bisa menjadikan orang lain berbahagia? Agar kita membangun hidup yang menggambarkan dan mewujudkan kebaikan Allah. Kemurahan, kelembutan di wajah kita. Kelembutan dan kehangatan di mata kita. Dan kelembutan dan kehangatan di dalam senyum kita. Nah, maka seperti Paus Yohanes Paus II, Ibu Teresa pun bertahan di tengah badai. Di tengah terpaan gelombang, tantangan, kritik, atau apapun bertahan. Dan itulah yang kita mohonkan supaya kita memiliki daya tahan. Untuk apa? Untuk kita terus-menerus menapaki jalan yang tidak mudah. Santa Teresa Lisu mengatakan ini jalan sempit, ini jalan kecil. Dan itu juga dipakai oleh Ibu Teresa. Pelayanan kita kepada orang-orang miskin itulah jalan sempit, jalan kecil. Bukan jalan yang membuat kita nyaman, zona aman dan zona nyaman kita. Akhirnya, saudari dan saudara terkasih, ibu dan bapak, ini bagian akhir. Kemarin Paus mengeluarkan ensiklik terbaru, Dilexit Nos, itu judulnya. Dan ini tentang hati kudus Yesus. Ingat, Ibu Teresa kan mengatakan hati kudus Yesus bersumber dari apa? Seperti Ibu Teresa mengatakan, I thirst. Yesus yang haus, yang ditusuk oleh tombak, dan dari situ mengalirlah sakramen-sakramen keselamatan dari hati yang tertusuk oleh tombak. Tetapi juga kita ingat Nirmal Hridi, tempat penampungan orang-orang sekarat di Kalkuta, itu katanya, konon katanya, Nirmal Hridi itu artinya apa? Hati kudus. Maka cocoklah, selaraslah. Dan Paus mengatakan dunia sekarang membutuhkan hati. Karena apa? Dunia sekarang kehilangan hati. Maka kita diajak untuk mengembalikan dunia, memperbarui dunia. Mengubah dunia ini dengan apa? Memberikan hati kepada dunia ini. Di tengah dunia yang cair ini, dunia yang tidak jelas lagi, liquid, apa yang kita butuhkan? Kita perlu untuk mulai berbicara lagi dan lagi. Bicara tentang apa? Bicara tentang hati. Di tengah dunia yang ditandai dengan perpecahan, pertentangan, ketidakjelasan, ini dan itu, banyak orang terombang-ambing oleh arus ini dan arus itu, kekerasan atau apapun juga. Maka juga mengatakan kita perlu membuka diri kepada yang ilahi. Kita perlu membangun apa? Guest house di dalam hati kita. Guest house bagi siapa? Bagi hati Yesus yang Maha Kudus. Maka saudari dan saudara, maka belajar dari Yohanes Paus II dan Ibu Teresa, akhirnya kita hanya bisa belajar dari
hati dan bersumber dari hati kudus Yesus yang Maha Kudus, maka mohonnya jadikanlah hatiku menjadi seperti hatimu. Ini bahan yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Romo Chris. Ya teman-teman, kita masuk ke dalam sharing tentang hidup dan tersedia bagi Tuhan ya, belajar dari Santo Yohanes Paulus II dan Santa Teresa dari Kalkuta. Bagi yang ingin sharing silakan di kesempatan, atau kita juga bisa bertanya pada Romo Chris ya. Silakan saja, mau milih mana, mau sharing boleh, mau bertanya juga diperkenankan. Dipersilakan. Bu Yuli mungkin ada pertanyaan atau sharing? Ada Bu, saat ini mic-nya dibuka dulu untuk bisa. Belum bisa open Bu? Ya, masih tertutup. Di kiri, bagian kiri. Ya, sudah Bu. Ya. Mau silakan. Ya. Sudah kedengaran ya? Sudah. Ya. Selamat malam Romo Chris. Selamat malam. Terima kasih, malam ini ternyata saya begitu mempunyai kerinduan untuk ketemu ternyata Romo Chris lagi. Betul. Ini loh Romo. Romo pasti mungkin nggak ingat sama saya, tapi saya ingat Romo. Waduh, itu zaman di Blok B. Iya, Romo lagi di Blok B. Ya. Ya, saya sangat senang ternyata bisa malam ini bergabung dan mendengarkan dari pembelajaran tadi. Memang apa yang disampaikan bahwa luar biasa, memang teladanan dari Bunda Teresa kepada kami terutama para perempuan, dan bersyukur kita mempunyai seorang bunda di mana memang kita perempuan juga mungkin mempunyai masa lalu dari mungkin orang tua yang tidak sempurna, dari para ibu yang kita serba juga punya keterbatasan, sehingga kita bersyukur mempunyai seorang Bunda Maria yang menjadi teladan sempurna. Karena kita juga seringkali dengan keterbatasan kita sebagai seorang ibu dan seorang perempuan, sehingga kita juga bisa mengarahkan putra-putri kami sendiri untuk menemukan sosok yang keteladanan yang mungkin mereka tidak dapatkan dari kami sebagai orang tua yang tidak sempurna, sehingga kami bisa mengarahkan mereka untuk lebih mengenal Bunda Maria, mengenal sosok Bunda Maria melalui Bunda Teresa dengan segala pengorbanannya, keluar biasaannya yang telah di-sharingkan oleh Romo di dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari, menjumpai hal-hal sederhana, kita lebih peka, di mana kita bisa langsung spontan, tidak ragu-ragu lagi, bahwa di sanalah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus gitu, di mana di dalam masalah semua justru kita menemukan Tuhan Yesus sendiri dan kita tidak ragu lagi. Terima kasih sharing saya. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu sharingnya ya. Terima kasih banyak. Ibu Teresa itu kan ketika masih muda itu kan sudah ditinggal oleh bapaknya. Padahal bapaknya itulah penyokong utama keluarga, karena ibunya itu hanya ibu rumah tangga biasa. Dia itu semacam ditipu oleh teman-teman bisnisnya, dikatakan demikian. Dan lalu kemudian ada pergolakan dan kemudian dia meninggal. Pengalaman kepahitan ditinggal oleh orang tua dan hidupnya drastis turun menjadi miskin. Tidak seperti dulu, karena katakan bapaknya itu seorang pengusaha, walaupun bukan pengusaha yang kaya-kaya amat, tapi tercukupilah
lalu menjadi miskin, lalu harus berjuang, ibunya berusaha untuk menghidupi keluarga. Saya tidak ingat persis ada berapa saudara dan Ibu Teresa itu. Tetapi pengalaman penderitaan itu tidak menjadikan dia marah. Pengalaman luka itu tidak menjadikan dia sakit, tapi pengalaman itu menjadikan dia malah peduli kepada orang. Pengalaman penderitaan itu menjadikan dia malah punya care kepada orang, karena mengatakan apa? Ada orang lain yang lebih menderita kok daripada kami. Itu beda dengan kita-kita ini, itu kebanyakan dari kita. Pengalaman penderitaan, pengalaman luka, dan pengalaman sakit itu menjadikan marah, dan kemarahan itu bisa memunculkan kepada dendam atau tindakan-tindakan yang destruktif, yang merusak. Dan Ibu Teresa mengalami itu, semakin care, peduli pada hidup sehari-hari yang kecil-kecil, yang biasa. Bagaimana dia peduli juga, berusaha membantu keluarga dengan ini dan itu. Lalu hidupnya sadar bahwa tidak sekaya dulu lagi, sekarang menjadi lebih sederhana. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sendiri, tidak mengandalkan orang lain yang misalnya pembantu atau namanya asisten rumah tangga atau tidak, tetapi itu. Maka kemudian dia bisa memahami kesulitan dan penderitaan orang. Ternyata begitulah cara Tuhan mendidik Ibu Teresa. Diberi pengalaman luka, diberi pengalaman sakit, supaya tahu betapa tidak menyenangkan luka itu. Dan ketika menjadi suster, diberikan pengalaman kegelapan itu. Kita biasanya marah kalau mengalami kekeringan dan kesepian. Tapi Ibu Teresa mencoba untuk menerima dan melihat, ya sudah. Saya suka dengan teks dari surat Ibrani. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ternyata cara Tuhan mendidik kita itu dengan menghajar. Bukan memberi jalan mudah, tetapi memberi jalan sempit dan jalan sulit. Tidak menyenangkan. Tidak mudah. Saya sendiri kadang-kadang kalau mengalami itu protes. Tetapi berusaha untuk ya sudah, kita terima saja. Karena belajar dari apa, punya hati, itu yang mau dikatakan. Demikian Ibu Yuli, salam jumpa kembali setelah sekian tahun, tetapi tetap merasakan bahwa itulah hidup kita, itu kita tapaki dari hari ke hari. Sampai akhirnya kita mengalami sukacita di dalam Tuhan. Walaupun tidak mudah, hidup tidak pernah selalu mudah dan tidak pernah selalu baik-baik saja. Tapi kita tahu Tuhan itu baik. Sudah, itu saja. Terima kasih, Romo Kris. Sama-sama. Baik, teman-teman, siapa yang mau sharing lagi atau mau bertanya, silakan. Jadi Romo mengatakan untuk Ibu Teresa itu dibeatifikasi itu 19 Oktober ya, berarti 3 hari kemarin ya, belum lama juga. Saya tidak ingat persis. Ya, 19 Oktober, 22 Oktober Santo ya, Yohanes Paulus kedua sebagai Santo. Sebagai tapi kenapa? Beata. Ya, 19 Oktober Ibu Teresa. Ya. Tapi 22 Oktober Santo itu Yohanes. Yang mengangkat Santa Paus Fransiskus. 5 September. Ya. Kenapa Yohanes Paulus tidak diperingati ketika wafatnya ya sebagai Santo? 2 April kan wafatnya ya. Tapi tanggalnya 22 Oktober ya, Nom? Aduh, saya harus mengakui saya tidak tahu itu. Oh iya. Terus cari informasi, saya tidak tahu mengapa 22 Oktober, karena itu juga bukan hari kelahirannya dan juga bukan hari wafatnya. Hari wafatnya ya. Ya, saya tidak tahu. Baik, teman-teman, ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan? Masih punya setengah jam kita ya, masih cukup lama. Bu Koni, kita siapa?
Ya, Bu Selamat Koni. malam, Romo. Ya, silakan. Terima kasih. Saya mohon Romo agak, tapi tadi Romo juga menyebutkan soal Bunda Maria. Yang akan saya tanyakan itu Bunda Maria naik ke surga dengan jiwa dan raganya, Romo. Itu kapan dan kira-kira berapa usia Bunda Maria waktu meninggal? Kan ada juga yang mengatakan di mana ya, bahwa rasul-rasul itu waktu Bunda Maria meninggal ada semuanya, tetapi Rasul Thomas yang nggak ada pada waktu itu. Kemudian Rasul Thomas pergi ke makam Bunda Maria dan makam itu mungkin 3 hari ya kosong. Jadi berarti Bunda Maria diangkat ke surga oleh putranya dengan jiwa dan raganya, Romo. Itu pertanyaan saya itu kapan itu, Romo? Atau Ya, usia berapa Bunda Maria waktu meninggal? Terima kasih, Romo. ya. Yang jelas gereja tidak pernah bicara soal itu. Ini tradisi ya. Ya, di Yang Alkitab tradisi nggak yang ada. berbeda-beda. Di dalam Iya. dogma gereja tidak ada kejelasan karena kalau tidak ada kepastian jelas biasanya gereja tidak mengatakan. Hanya tradisi yang ada berbagai macam versi. Ada versi mengatakan Bunda Maria langsung naik ke surga. Ada versi mengatakan Bunda Maria wafat. Ada Iya. versi yang mengatakan Bunda Maria itu tinggalnya di Efesus Turki. bersama Santo Yohanes Yohanes. Penginjil. Maka kalau di Efesus berarti tidak di tengah-tengah para rasul. Itu Karena nggak. dia ikut Santo Yohanes yang tentu kita tahu bahwa Santo Yohanes Penginjil seringkali disebut sebagai murid terkasih. Karena Yohanes Penginjil itu tidak pergi kemana-mana. Dia seorang kontemplatif, tidak seperti Petrus, apalagi yang pergi ke sana, pergi ke sini. Thomas pergi ke India, Ya. Andreas dibunuh, disalibkan, disalib dengan X ini dan tubuhnya itu ditarik sehingga pecah itu di daerah Aram, Asia Kecil. Petrus akhirnya disalib di Roma dan sebagainya. Yohanes itu tidak kemana-mana. Mohon maaf, istilah tidak kemana-mana bukan istilah negatif ya. Ya. Dia adalah seorang kontemplatif pendoa, maka digambarkan, dikatakan Ibu Maria itu tinggal bersama Yohanes di Efesus, maka di sana itu ada, mohon maaf saya belum pernah ke sana, ada istilahnya itu gereja Rumah Maria. Turki Tentu ya. ya gereja reruntuhan, tetapi saya jujur saya belum pernah ke sana, makanya membaca saja di sana gereja Rumah Maria. Nah, kapan Ibu Maria wafat dan bagaimana usia berapa tidak ada kejelasan. Tetapi dan berapa lama dan sebagainya masih hidup tidak ada sangat kejelasan, dan kiranya message pentingnya bukan soal usianya bagaimananya, message pentingnya adalah Maria itu diangkat ke surga dengan jiwa dan badan. Karena apa? Maria itu dikandung tanpa noda dosa. Sehingga langsung mohon maaf istilahnya hewes, bablas. Bukan karena minum tolak angin bablas. Tetapi langsung naik ke surga. Karena apa? Tidak perlu lewat api penyucian dan tidak perlu ini dan itu. Bahkan pintunya pun dibuka lebar-lebar. Karena tidak ada yang lebih layak daripada itu. Maka seringkali dikatakan bahwa itulah letak istilahnya itu Allah itu memberikan kepada Ibu Maria rahmat dan dia dikatakan penuh rahmat. Jadi rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Ibu Maria itu penuh di dalam diri kita, di dalam dirinya. Kita pun sebenarnya mendapatkan rahmat dari Tuhan. Hanya sayangnya rahmat itu tidak kita penuhi dalam diri kita, tidak kita wujudkan secara penuh dalam diri kita. Hasilnya apa? Hasilnya kita tuh jadi berdosa lalu. Sedangkan Ibu Maria rahmatnya itu penuh, dihidupi secara penuh dan secara utuh di dalam dirinya. Sehingga dia penuh rahmat. Maka penuh dengan Roh Kudus. Sedangkan kita itu mendapatkan rahmat juga dari Tuhan.
tapi tidak kita hidupi secara penuh loh. Itu problem kita, problem saya juga. Maka masih penuh dosa kita itu. Karena kita tidak sungguh menghidupi rahmat itu. Dan Ibu Maria menghidupi rahmat itu. Nah, ini yang perlu kita belajar terus-menerus. Saya akan sharing ini, sharing. Ya. Saya itu punya intensi doa. Intensi doa yang saya sadar, saya tidak mungkin mendapatkan rahmat itu. Tapi saya minta terus, sederhana kok. Saya tuh ingin belajar beriman seperti Ibu Maria. Itu saja permohonan saya. Tuhan ajarlah saya supaya saya belajar beriman seperti Ibu Maria. Saya memohon itu sambil sekaligus saya sadar, nggak mungkin saya beriman seperti Ibu Maria. Nggak mungkin. Tapi tetap apa? Mohon. Itu disebut dalam tradisi gereja sebut selalu punya dambaan suci. Nah, kalau orang tidak punya dambaan suci ya sudah, kita hanya begitu-begitu saja. Walaupun saya sadar saya tidak mungkin beriman seperti Ibu Maria, saya sadar akan kelemahan, kerapuan, kegagalan, dan kejatuhan saya. Saya tahu itu. Tapi betapapun demikian tetap mohon, Tuhan kalau boleh, saya ingin belajar beriman seperti Ibu Maria. Mungkin Tuhan mendengarkan itu sampai Tuhan tahu. Saya tahu kamu itu gak sanggup, tetapi ya sudah, kamu sudah hebat, lu sudah memohon itu. Nah, itu. Begitulah Ibu Koni. Ya, tadi tolong ya Romo. Ya. Tadi saya kok agak error. Tadi Romo mengatakan Bunda Maria meninggal, terus Santo Petrus yang menjaga surga. Itu bagaimana Romo? Oh, bukan Santo Petrus, bukan. Saya mengatakan ketika Ibu Maria naik ke surga, pintu surga dibuka lebar. Iya. Ya, jadi bukan Santo Petrus yang pintu lebar. Karena kalau Ibu Maria naik ke surga tidak perlu Santo Petrus kok. Iya betul. Allah Bapa sendiri yang akan membuka. Maka yang lain minggir-minggir, bahasa sadarnya. Yang lain minggir-minggir. Kamu tuh nggak jadi apa namanya, tidak jadi among tamu pun tidak layak kamu itu. Terus tadi apa Romo? Maksudnya Santo Petrus yang membawa kunci surga. Terus siapa tadi yang ditolak? Oh, Ibu Teresa. Dia mendapatkan penampakan, dia masuk surga, ditolak Santo Petrus. Oh. Kamu tetap ada di dunia, karena balik saja. Karena kamu tidak dibutuhkan di surga ini. Kamu dibutuhkan di dunia. Itu penampakan Ibu Teresa ya. Maka Ibu Teresa mengatakan, dari situ mengatakan, kalau saya menjadi orang suci, saya ingin bolos dari surga. Itu bahasa ya. Tidak mengatakan Ibu Teresa tidak ada di surga. Saya ingin bolos dari surga supaya apa? Saya bisa memberi terang kepada orang-orang yang mengalami kegelapan. Bukankah kita mengalami dan merasakan yang paling jelas itu Ibu Maria ya? Ibu Maria itu sering jalan-jalan ya. Meninggalkan surga tapi jalan-jalan ke dunia. Penampakan. Maka orang-orang suci pun itu sering hadir, menyertai dan mengingatkan kita. Dan justru karena itu kita butuh orang-orang suci itu. Tetapi nyatanya dunia semakin jahat, Romo. Nah, maka karena dunia semakin jahat, maka saya akan memakai kata-kata Paus Fransiskus dalam ensiklik terbarunya. Bahwa kita perlu kembali kepada hati. Hati tentu hati Yesus ya. Perlu kembali kepada hati. Dunia itu kehilangan hati, maka kita perlu kembali kepada hati. Dan mohon maaf itu baru muncul kemarin, ensikliknya kemarin malam saya baru download, maka belum saya baca. Hanya saya baru baca pendek ringkasannya, tetapi saya tersentuh. Karena ini disebut sebagai sintesis atau rangkuman dari ajarannya Paus Fransiskus. Dunia membutuhkan hati. Dunia tanda kekerasan, penindasan, kemiskinan membutuhkan hati supaya kita semakin mau membangun lagi persaudaraan sejati, tetapi juga keseimbangan hidup. Hati, itulah yang kita butuhkan. Bukan pikiran, bukan otak.
hati. Terima kasih Romo. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Koni, terima kasih Romo. Masih ada waktu teman-teman, masih 20 menit. Siapa lagi? Yang dari Jogja ini ada Ratna, ada Maria Uto, ada Mbak Dwi tadi ya. Ada yang mau sharing, bertanya yang dari Jogja? Ratna mau sharing. Ratna sharing, silakan. Cengbor. Ratna mau sharing nggak? Tidur itu mau tidur. Tidur. Oh, ya. Lagi ngebor. Ya, atau dari Surabaya ini ada banyak tadi ya. Like ada, Mike tadi juga ada, Daniel, ada Tommy. Masih ada semua? Mungkin saya sedikit ya. Oh ya, Bu Sinta, silakan Bu Sinta. Tadi dari bahannya Romo yang kunjungan Yohanes Paulus kedua ke Kalkuta, dan di situ Paus Yohanes mengatakan bahwa Nermal Haide, tempat kesaksian akan keutamaan kasih, di mana misteri penderitaan sesama berjumpa dengan misteri iman, harapan, dan kasih. Saya lagi merefleksi ulang. Dan di situ dilanjutkan oleh Romo, pertanyaan tentang penderitaan dijawab Allah dengan kasih yang nyata. Itu tertangkap, karena ya saya pernah masuk ke Nirmal Haide kebetulan waktu ke Kalkuta. Itu memang satu tempat yang sangat menyeramkan kalau karena rumah itu kan menampung penderita-penderita, tapi penderita itu yang sudah luar biasa ya, sudah sangat, kalau sakit itu ya sudah yang luar biasa lah. Mungkin di sini ada Pak Lodi, ada Bu Suwani yang sama-sama waktu itu pergi ke Kalkuta. Untuk masuk ke rumah itu aja perasaan takut saya itu luar biasa. Kan itu kan menampung orang yang seperti transit house lah. Cuman transit house-nya enggak kayak yang di Sahabat Barat. Jadi tempatnya betul-betul yang luar biasa, yang benar-benar penderitaan sakit. Dan di situ banyak volunteer, termasuk suster-suster yang memimpin itu mengerjakan semua, menolong pasien itu dengan luar biasa. Karena pasiennya nggak ada yang mampu berdiri. Semua sudah tidur semua, jadi berak, kencing, semua dalam keadaan tidur. Jadi waktu rumah itu dibuka pagi itu, dari depan pun kita udah bau sekali, seperti bau WC, bau itu tuh udah keluar semua. Itu sangat menakutkan. Tapi begitu kita masuk bersama-sama dengan volunteer-volunteer lain, dengan suster-suster, dan kita mulai mengerjakan, itu benar-benar ada rasa, ya tadi seperti yang Romo katakan itu, penderitaan yang dijawab dengan cinta, bukan dengan kata-kata, tapi dengan pekerjaan, dengan memandikan pasien itu semua, membersihkan tempat tidurnya, terus kita semua ngosek itu lantainya, pakaian-pakaian selimut semua diangkat, semua udah penuh 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 BAB semua ya. Kita bawa dicucinya dengan diinjek-injek dulu, ada beberapa kolam yang kita harus mencuci itu.
Dan di situ saya tadi Romo mengatakan itu, saya kembali bisa membayangkan rumah itu dan itu benar. Makanya Paus Yohanes bisa mengatakan bahwa penderitaan yang dijawab dengan cinta dan nyata. Jadi itu adalah rumah yang menyatakan cinta Allah yang hidup. Itu pekerjaan dari suster-suster MC, suster Mother Teresa semua. Luar biasa. Dari situ eh, saya merasakan dari rasa takut yang luar biasa, ketakutan untuk masuk di rumah itu, akhirnya saya memberanikan diri untuk masuk. Akhirnya kita bisa bergabung dengan volunteer dengan ketegangan yang luar biasa. Dalam waktu kira-kira 30 menit 1 jam, perasaan takut itu bisa hilang. Bisa hilang, bisa kayak ketutup dengan rasa kasih dari semua yang bekerja di situ. Sehingga saya bisa berani mulai memegang pasien, mulai dulangi, ngasih makan. Padahal takut banget tadinya karena bentuknya udah nggak keru-keruan. Nah. Ada yang bengkok badannya, ada yang luka-lukanya luar biasa, yang luka lebar-lebar gitu. Dan setelah memberi makan, semua sudah dimandiin, memberi makan, itu yang namanya volunteer itu bisa mijitin, gosok-gosok dengan minyak, badannya ada yang digosokin supaya nggak terlalu kering kulitnya, lukanya. Ada yang nyanyiin karena dia udah dalam keadaan mungkin sekarat, jadi menyanyi di sebelah sebelah orang itu dengan ngelus-ngelus. Suasana itu luar biasa. Jadi suasana yang penuh cinta sehingga mereka yang sakit semua juga tenang, bisa bisa merasakan kasih. Ya, sharing sedikit karena saya Luar terus biasa. teringat rumah itu, Romo. Terima kasih. Jadi itu rumah ya, Sinta? Rumah itu, Rumah. ya, rumah. Bukan Dulu seperti rumah sakit, Oh, bukan, bukan rumah belum sakit. gitu. bukan. Oh, sal, ya, sal. Jadi laki dan Semuanya. perempuan. Jadi ada sal yang untuk pasien laki-laki semua, satu sal lagi yang perempuan. Kita volunteer yang perempuan masuknya ke bagian perempuan, yang laki masuknya ke tempat laki. Betulan Jadi lebar gitu, besar gitu. enggak terlalu besar sekali, enggak. Itu Nah, berapa pasien itu? Ya banyak juga. yang banyak lu, Mbak Sari ada. Ayo Mbak Ya, berbagi cerita. Mbak Sari ingat juga ya Nirmal ini Harani. Ya. mendapat rahmat Luar bisa biasa. ngangkat pasien Ya. dari kamar ke kamar mandi, dimandikan, terus habis mandi ngangkat lagi kok bisa kuat itu ya heran sendiri. Bisa Kekuatan Tuhan itu yang menolong. kekuatan seperti itu, heran sendiri. Ya, pulang. Tapi di situ benar-benar kita seperti refleksi dan bisa Luar apa itu biasa. namanya? meditasi meditasi spontan. Tapi memang luar biasa. Tidurnya di bawah semua, Bu Koni. Nggak ada. Ya itu di Kalkuta ya, Kalkuta. masih di Kalkuta. Tidurnya pakai kayak bed apa namanya kasur. velvet tentara itu loh yang pendek. Matras. Ya berat ya, Ya pendek, ya berat. berat. Jadi bungkuk kan. Ya, ya. Jadi kalau untuk memandikan pun kita harus angkatan, selimutnya kita angkat. Pasiennya karena enggak ada pasien yang bisa jalan, nggak ada Aduh. yang duduk aja kayaknya nggak ada. Jadi udah benar-benar yang parah-parah sekali. Terminal. Ya, kita angkat bareng-bareng Gaying. kamar mandi, terus kita mandiin karena ya baunya pesing kotor gitu ya. Jadi kita mandiin semua. Terus Itu dari itu 27 tahun yang lalu loh, tapi Ya, masih pada muda ya. masih berapa tahun lalu, Margo? tahun 97 kita ke sana. Waduh, masih muda ya. September Mother Teresa meninggal. 27 tahun lalu berarti.
Ya, ya. 27 tahun lalu. Yang Iya. masih imut-imut. Makanya bisa gendong. Bisa Masih kuat, bisa gendong. bisa gendong pasien. Bisa Tapi ini. pasiennya kurus sekali loh. Tapi ya luar biasa bisa gendong. Sendiri Bu Sari. Nggak Iya, dibantu. kan kita bareng-bareng. Ya makanya Ya, bareng-bareng. Awal masuk ya Bu Koni, awal masuk saya nggak berani deket sama pasien. Saya milihnya ke dapur daripada karena pasiennya udah serem-serem. Saya masuk ke dapur, saya bantuin di dapur aja. Pilihan saya di otak saya pikir saya nggak berani, saya mending masak saja, bantu masak. Ternyata yang masak cuman satu orang, kayaknya memang yang di apa ya kayak ibu-ibu India gitu yang memang di bagian dapur. Dan ternyata dapur itu di depan kamar mayat. Kamar Waduh, mayatnya pintunya gede. Jadi saya kaget lagi. Waduh, tambah takut. lah kok duduknya di depan sini? Padahal kan itu meninggal kan sewaktu-waktu. Jadi kadang-kadang meninggal langsung diangkat ke kamar mayat, meninggal langsung diangkat gitu. Wah, saya habis hati saya. Makanya saya takut sampai deg-degan gitu. Aduh lah kok saya ke sini. Jadi saya enaknya mau kemana serba salah. Di dapur, di depan kamar mayat, Ya, masuk itu mestinya Sinta terus doa itu. Mana saya Tuhan? gua terpaksa berdoa tuh, terpaksa pegangan Tuhan kuat-kuat. Ya itu makanya jadi mendapat kursus kilat. Nah, kilat spontan dapat Luar macam. biasa itu. Pengalaman yang tak terlupakan. Ayo Romo ke sana mau ke sana. Wis tuwek ngene. Apa ya? Ketika kita merasa bahwa kita tidak sanggup, ketika kita merasa bahwa kita tidak berani, akhirnya kita melangkah ke situ dan tetap mengerjakan, akhirnya kita sadar kok, bukan kekuatan kita kok yang bekerja, Tuh. tapi Tuhan. Maka disebut oleh Paus ini adalah tempat perjumpaan antara penderitaan manusia, misteri penderitaan manusia dengan misteri Allah. Hanya bisa mengatakan ya sudah ini hanya apa namanya? Hanya kekuatan Tuhan. Lepas dari pergi ke Nirmal Reide itu ke Kalkuta dan sebagainya, sebenarnya itu juga bisa kita jumpai dalam pengalaman hidup sehari-hari, dalam pelayanan kita di lingkungan dan sekitar kita. Ketika kita kan biasanya resisten ya, lalu menarik diri karena takut nanti begini nanti begitu, penuh dengan pertimbangan-pertimbangan, dan kalau kita mengalami seperti itu kita tidak akan mengalami rahmat dan kasih. Tetapi ketika kita berani keluar, istilahnya menanggalkan diri, dalam bahasa Paulus mengosongkan diri, kita justru akan mengalami Tuhan yang bekerja. Dan itu yang terjadi. Dan itulah yang kita rasakan. Maka bagaimana kita tidak membuat tembok benteng yang menjadikan kita aman dan nyaman, tapi berani untuk keluar. Tentu ada rasa takut, rasa enggan. Kita itu kan pada dasarnya, termasuk saya ini kan pengen yang enak dan nyaman toh. Iya. Kita semua, dan saya pun mengatakan, saya pun begitu. Kita semua naluri kita seperti itu, yang enak, yang nyaman, yang gampang. Nah, kita Tapi menghindari kalau Ibu sesuatu Teresa yang sulit tidak dan ya, berat. Bagaimana, Bu Koni? Kalau Ibu Teresa Sama enggak. saja. Sulit. Sama ya. Dia tetap manusia toh, tetap Sulit. manusia. Tetapi karena dorongan panggilan Tuhan Kekuatan itulah lebih yang lebih menjadikan orang berani. Itu Ibu Maria misalnya sebagian, dan Santo Yosef harus mengungsi, harus melahirkan di kandang, dan mengungsi ke Mesir, dan berapa lama tidak tahu, dan mengungsi tidak punya apa, kembali ke Nazaret mulai dari nol lagi, dan mereka itu adalah keluarga yang miskin karena dikatakan mempersembahkan 2 ekor burung tekukur itu persembahan keluarga miskin. Setahun sekali harus pergi ke Yerusalem karena kewajiban agama. Ya semuanya dijalani dengan diam, dengan tenang, ya sudahlah. Ini bagian dari hidup walaupun tidak enak dan tidak menyenangkan.
berdiri di bawah kaki salib, memangku jenazah Yesus yang diturunkan dari salib, tidak mengerti mengapa ini terjadi. Katanya putra Allah, tetapi kok seperti ini, ya sudah diterima saja. Karena dikatakan iman itu pertama-tama menerima kok, bukan penjelasan kok. Iman itu menerima, langkah menerima, bukan penjelasan. Maka mohon maaf dosa orang seperti saya ini, karena saya profesinya teolog dogmatik ya, menjelaskan. Maka orang seperti saya ini bisa jadi kurang beriman mencari penjelasan. Karena tugasnya, maka iman itu langkah menerima. Bu Sinta tadi ngalami, udah menerima. Eyang Sari mengatakan, kok bisa yang ngangkat orang seberat itu ya? Kok bisa ya? Dan ingat, ini kan tempat penampungan, apalagi India ya, sistem kasta ya. Iya. Ini orang-orang yang non kasta, bawah gitu, yang nggak punya jaminan proteksi apapun juga, secara kultural, secara agama juga nggak ada proteksi. Arya. Nah, itu maka pesannya adalah semakin kita mengalami penderitaan orang, semakin kita mengalami perjumpaan dan penderitaan dan kesulitan orang, semakin kita akan mengalami rahmat. Dan semakin kita mengalami rahmat, saya suka bermain kata demikian. Rahmat itu bahasa Latinnya gratia. Dari kata gratia kita mengenal kata gratis. Semakin orang mengalami rahmat akan semakin gratis, semakin murah hati. Maka orang yang tidak murah hati, tidak gratis itu orang yang pelit dalam bahasa itu adalah orang yang tidak sadar bahwa akhirnya segala-galanya adalah rahmat. Demikian juga menjumpai orang. Pergi ke Kalkuta itu kan heroik ya Bu Sinta ya. Tidak membayangkan Kalkuta dalam semangat besar seperti itu. Lalu ada perasaan takut, tetapi ya sudah. Tapi ya itu makanya dari takut yang luar biasa, tahu-tahu bisa hilang, hilangnya juga nggak ngerti. Ya. Tiba-tiba kok bisa berani ya. Tadi waktu mau masuk, wah takutnya setengah mati udah Roh Kudus itu. keringet dingin rasanya. Tapi setelah masuk 30 menit, 1 jam, kok tiba-tiba saya nggak takut ya. Rasanya kok hilang ya, takut saya ya. Terus waktu kita jam 10 kan kita diberi kayak istirahat gitu ya Mbak ya, yang ya. Kasih istirahat, terus kita kumpul di satu ruangan dikasih teh anget gitu sama kue-kue kering, crackers gitu. Kita semua kumpul volunteer dan waktu kumpul tuh semua udah berkeringat karena semua kan udah kerja. Jadi kita semua udah gobos-gobos keringatnya itu. Terus kita minum teh hangat itu rasanya enak banget. Tapi semua wajahnya gembira. Tuh, saya merasakan loh, tadi takutnya setengah mati kok sekarang kok bisa seneng banget ya. Roh Bisa Kudus. gitu. Ya itu makanya tadi Romo mengatakan itu ya benar ya. Ini adalah pertemuan penderitaan dan iman, dan penderitaan, pertanyaan kesakitan dan sebagainya, dan mendapat jawaban dengan cinta. Itu benar. Jadi langsung mundur ke belakang. Langsung ada membayangkan lagi. Terima kasih Bu Sinta, Eyang Sari, Bu Margo, Romo. Ini masih ada lagi, masih 2 menit. Saya mau tanya Bu Rosa. Iya, silakan. Romo, sorry saya tutup. Ya, silakan Bu Lucia. Romo, saya sering mendengar bahwa Ibu Teresa mengatakan saya melihat Yesus di wajah orang miskin, kalau nggak salah. Ya. Nah, apakah itu penampakan, betul-betul penampakan Ibu Teresa di muka orang miskin itu tergambar Yesus, ataukah itu hanya kontemplasi dari Ibu Teresa, Romo? Ya. Itu pertanyaannya.
Ini lebih sebuah keyakinan iman ya. Kalau kita melihat atau membaca Injil Matius tentang pengadilan terakhir, apapun yang kamu lakukan untuk saudara-saudaraku yang paling hina, itu kamu lakukan untuk aku. Atau dalam memakai kata-kata Santo Fransiskus Assisi, semakin busuk, semakin bau, semakin jelek wajah orang, Yesus semakin hadir. Berat ini, Fransiskus Assisi mengatakan itu. Maka Ibu Teresa dengan menyentuh, menjamah, dan melayani orang-orang miskin menemukan wajah Yesus, ini lebih karena keyakinan iman kita, iman Katolik yang berangkat dari Injil Matius tadi, dan itu berangkat dari situ dan menemukan wajah Yesus. Tentu ini kontemplasi ya. Jadi saya tidak berpusat pada lukanya, pada boroknya orang, tetapi dengan saya melakukan ini, kita mengerjakan dan melakukan, menyatakan, menyampaikan, dan menjumpai Yesus sendiri. Sehingga yang saya lihat itu adalah Yesus yang hadir dalam diri mereka itu. Maka Ibu Teresa mengatakan, kalau kamu mampu menerima Yesus yang hadir dalam rupa roti dan anggur, hosti yang dipecah itu, maka kamu juga belajar menemukan Yesus yang hadir tersembunyi dalam orang-orang yang miskin. Dan semakin bau dan semakin miskin itu, semakin mampu menemukan Yesus. Cerita. Ada seorang gadis Amerika, orang kaya, seperti Bu Sinta, Bu Sari, Bu Margo, Bu Swani itu, entah siapa lagi, pergi ke Kalkuta menjadi volunteer karena dia sudah bosan liburan entah di New York, di London, di Paris, dan sebagainya, dah bosan itu. Pergi ke Kalkuta. Dia orang Katolik, tapi malas ke gereja. Dan sebelum pelayanan itu, orang-orang Katolik diharapkan atau diminta untuk ikut misa. Dia duduk di pojokan, ya seperti orang Katolik ya cuek aja, saya terpaksa ikut misa. Lalu setelah itu, Ibu Teresa mengatakan, kamu pergilah ke Kaligat dan carilah pasien yang paling busuk, paling bau, paling paling mengerikan, dan peganglah Yesus di situ. Dia akhirnya pergi ke Kaligat, itu tempat penampungan orang-orang sekarat juga, dan di sana dia diminta untuk mendatangi seorang pasien yang bau, yang busuk, bahkan kepalanya sudah lubang, dari kepala itu keluar urat-urat itu, Ulet. busuk ya, Bu. Ulet itu. Dan setelah itu dia tidak boleh pergi, seharian pegang itu di situ. Sore hari dia ketemu Ibu Teresa mengatakan, suster, saya seharian memegang Yesus. Dan apa yang terjadi setelah dia pulang dari Kalkuta? Dia tiap hari ikut misa. Mengapa dia ikut misa? Menemukan Yesus yang hadir tersembunyi dalam diri orang-orang miskin, sehingga saya pun juga menemukan Yesus yang hadir tersembunyi dalam rupa roti dan anggur. Jadi ini kontemplasi. Kalau saya melayani orang, jangan-jangan saya hanya melihat si A ini. Tetapi saya tidak melihat ada Yesus di situ. Dalam tradisi kami Yesus kan ada istilah finding God in all things, menemukan Tuhan dalam segala. Apakah saya bisa mampu menemukan Tuhan dalam diri saudari dan saudara saya? Apakah saya mampu menemukan Tuhan dalam diri Omar waktu di Assisi itu, atau di mana saya tidak tahu. Nah, apakah mampu menemukan Tuhan? Apalagi menemukan Tuhan dalam diri saudara dan saudari kita menderita. Contoh, saya akan sharing ini mengaku dosa ya. Saya menemani romo-romo tua ini di Emmaus. Dan seringkali saya tidak sabar, jengkel ngadepin mereka. Dan kalau saya tidak sabar, jengkel ngadepin mereka, yang susah diberitahu, yang ini dan itu, dan semaunya sendiri, dan sebagainya, suka ngomongin orang lain, dan sebagainya. Kadang-kadang saya jengkel. Kadang-kadang saya tergoda untuk ke ruang makan itu nelat, terlambat saja, males saya. Tapi ketika saya ngalami itu, saya mengatakan, saya kok tidak melihat Tuhan ya? Saya lebih melihat orangnya ya. Bukan melihat ada Yesus di situ, ada Tuhan hadir di situ.
Dan saya akhirnya mengakui, Tuhan, Engkau itu memang mohon maaf tanda petik kurang ajar ya Tuhan. Saya tuh ingin belajar sabar, Tuhan, saya ingin menjadi sabar. Ternyata Engkau tuh malah kurang ajar ini Tuhan. Mohon maaf ini kata saya. Karena Engkau malah karena tahu bahwa saya ingin menjadi sabar, malah Engkau mengirim saya ke Emmaus tuh, ngadepin Romo Buddha yang tua itu. Ya sekarang sih tidak ada yang parah, tapi yang waktu itu yang parah. Ada bau, harus menemani mereka sampai malam, kadang tidak tidur, apalagi dalam kondisi kritis, memandikan jenazah, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kalau menghadapi orang kritis, saya itu lebih tahan. Tapi menghadapi yang belum parah-parah itu seringkali tidak tahan, karena nyebelin itu. Lalu saya mengatakan, ternyata saya belum sabar ya Tuhan. Ternyata Tuhan itu mendidik saya dengan menghajar saya. Dan saya mengakui saya kurang sabar. Maka belum sesabar Ibu Sari. Ya, Sari malaikat ya. begitulah Ya, yang bisa baik. saya jawab. Ya, terima kasih Romo Chris. Ya. Ya, teman-teman, sudah lebih dari jam 9 ya. Tadi Romo mengatakan bahwa Paus Yohanes Paulus II memprakarsai jalan dialog, membuat semakin membangun jembatan bukan tembok, ya berjuang bagi perdamaian, dan itu diikuti oleh kedua paus yang mengikutinya ya sampai dengan Paus Fransiskus. Di sini juga membangun jalan dialog dengan teman-teman di Indonesia ya, dengan agama Islam yang jelasnya di sini karena kita dominannya adalah agama Islam. Jadi jalan dialog itu nampak sekali diperjuangkan oleh Paus Fransiskus demi perdamaian. Dengan kata-kata membangun jembatan bukan tembok, ini saya jadi teringat, saya punya seorang teman, seorang dari Palestina, ya. Seorang asli Palestina, dia tapi seorang Katolik. Sudah lama sebenarnya itu bilang ke saya itu. Ketika Netanyahu itu jadi PM yang pertama, bukan yang sekarang, yang waktu dulu. Dan dia mengatakan bahwa Netanyahu itu bukannya membuat jembatan ya, tapi membuat semakin banyak tembok atau siedlung istilahnya ya di bahasa Jerman, karena dia waktu itu bahasa Jerman ya, dia bilangnya siedlung. Dan sampai sekarang terbukti ya bahwa tidak ada perdamaian ya. Jadi kalau semakin banyak jembatan yang dibangun, dialog yang dibangun, mungkin sampai sekarang tidak ada perang. Ya, tapi kita tidak tahu juga siapa yang salah. Memang ketika 7 Oktober ya tahun lalu itu yang memulai memang bukan dari pihak Israel ya, dari Gaza begitu. Ya, jadi jalan dialog ini luar biasa. Nah, itu yang diperjuangkan juga oleh Paus Fransiskus. Baik, ya semoga kita juga membangun jembatan karena Yesus sendiri adalah jembatan yang membuat kita bisa kembali kepada Tuhan ya sebagai pengikut Kristus. Maka kita juga akan mengikutinya membangun jembatan ya. Jadi juga mengikuti Paus Yohanes Paulus II membangun jalan dialog. Tidak hanya melihat ke dalam tetapi keluar begitu ya. Ya Romo ya. Ya.